main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 667. Tidak perlu melihat Ye Guan datang untuk membunuh. Ekspresi binatang suci itu tiba-tiba berubah drastis. Jika dia pernah meremehkan Ye Guan sebelumnya, maka saat ini dia benar-benar takut. Tubuhnya dipatahkan dengan satu pedang. Apakah orang di depanku benar-benar hanya seorang kaisar? Bagaimana mungkin, tepat ketika dia tidak bisa mempercayainya, pedang Ye Guan telah mencapai dia. Su Ying tidak berani gegabah, dia meraung dan meninju Ye Guan dengan keras. Dia tetap memilih untuk bersikap tegar, dia tidak percaya bahwa manusia setingkat kaisar di depannya bisa melampaui dirinya. Dia ingin mencobanya. Bang! Segera setelah tinju dan pedang bersentuhan, satu orang dan satu binatang tiba-tiba mundur. Ketika hantu itu mundur dengan keras, seluruh lengannya meledak sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, tubuhnya juga retak menjadi jaring laba-laba dalam sekejap dan darah mengalir perlahan. Perlahan meluap, sangat menakutkan. Begitu hantu itu berhenti, sebelum dia sempat bereaksi, sebuah pedang menembus tepat di antara alisnya. Ledakan, bayangan itu langsung terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak lagi. Del, dan saat Ye Guan hendak membunuhnya, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan sedikit mengernyit, berbalik dan melihat seorang wanita berjalan tidak jauh dari sana. Wanita itu berpakaian merah dan sei darah. Pada saat ini, Mu Yuan mengingatkan dengan suara yang dalam, binatang Yin. Kamu memandang wanita di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu kalimat berikutnya. Wanita itu membungkuk sedikit kepada Ye Guan. Tolong biarkan Tuan Ye pergi. Kami berdua bersedia mengikuti Tuan Ye. Ye Guan berkata dengan tenang, tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia menebas dengan pedangnya. Tertawa, hantu itu langsung ditelan oleh pedang King Xuan. Wajah wanita itu langsung menjadi garang. Dia menatap Ye Guan, menggenggam tangannya erat-erat, tapi tidak bergerak. Ye Guan menatap wanita itu dengan ringan. Saat dia ingin merampokku, kamu diam-diam ada di sana. Kenapa kamu tidak keluar dan menghentikannya? Wanita itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, jika kamu bisa mengalahkanku, bunuh aku. Tetapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku, mohon ampun. Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit untuk mencegah Ye Guan melihat kebencian di matanya. Namun, Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempat dan pedang langsung menghantam di depan wanita itu. Wajah wanita itu tiba-tiba berubah drastis. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia membuat gerakan tiba-tiba dengan kedua tangannya, dan aura yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tapi dalam sekejap, dia ditusuk berkeping-keping oleh pedang King Xuan, dan segera setelah itu, pedang itu menembus dada wanita itu. Wanita itu menatap Ye Guan dengan tidak percaya. Kamu. Ye Guan berkata dengan tenang. Aku tidak takut dengan balas dendammu. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Saat dia berbicara, dia menebas dengan pedangnya. Tertawa, wanita itu langsung terserap oleh pedang King Xuan. Ye Guan menyingkirkan cincin kawin kedua orang itu, lalu berbalik dan pergi. Di tempat, Mu Yuan menghela nafas dengan suara rendah dengan ekspresi yang rumit. Ketika dua binatang Yin dan yang mengikuti Shen Yi, mereka sangat hormat dan rendah hati. Terlebih lagi, pada saat itu, mereka bertanggung jawab atas semua monster di alam semesta Shen Yi dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Dua binatang Yin dan yang hari ini akan sangat serakah. Benar saja, semua orang akan berubah. Sifat manusia. Pada saat ini, Mu Yuan tiba-tiba mengerti mengapa Shen Yi tidak berurusan dengan orang-orang ini secara pribadi. Karena kekecewaan. Sangat kecewa. Ketika tidak ada batasan pada sifat manusia, warna aslinya akan terungkap. Mengandalkan apa yang disebut cinta untuk mempengaruhi semua orang di dunia adalah omong kosong. Hanya taktik berdarah besi yang dapat menekan kejahatan sifat manusia.
Memikirkan hal ini, Mu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan. Dia menemukan satu hal, yaitu, Ye Guan biasanya sangat mudah diajak bicara dan memiliki temperamen yang baik. Jika orang ini menjadi kejam, itu juga sangat kejam, tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada musuh. Mu Yuan melihat sekeliling, lalu berbalik dan pergi. Di luar ranah Yin dan Yang, Mu Yuan mengikuti Ye Guan dan ragu-ragu beberapa kali. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin dikatakan senior Mu Yuan?" Mu Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Ye, kali ini saya lalai." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Itu bukan urusanmu. Setelah semua hal di sini diselesaikan, aku akan kembali ke alam semesta Senyi. Pada saat itu, aku akan pergi ke kuil yang disebut dan mengobrol dengan bawahan dari Senyi. Ini sudah berakhir." Mu Yuan mengangguk. Memang, alam semesta ilahi harus dipersatukan. Dan jika Ye Guan ingin menyatukan alam semesta ilahi, solusi pertama adalah kuil. Faktanya, bagi Ye Guan, dia tidak terlalu peduli apakah itu kuil, hutan belantara kuno, atau keluarga Sen. Masa lalu Zong telah terdiam begitu lama, yang membuatnya sedikit gelisah. Wanita itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pikirannya. Dia melihat dua cincin nah di tangannya dan sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa kedua monster ini sebenarnya memiliki 4 pembuluh darah leluhur. 4 urat leluhur. Termasuk yang asli, ia kini memiliki 24 pembuluh darah leluhur. Tapi itu tidak cukup, karena dia ingin membina orang-orang yang lebih kuat di alam Shinto. Daripada merekrut ahli alam Shinto, lebih baik mengolahnya sendiri. Bagaimanapun, dengan menara kecil di sini, tidak akan memakan banyak waktu. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menatap Mu Yuan, lalu berkata, "Bantu aku melakukan sesuatu." Mu Yuan buru-buru berkata, "Tolong beri saya instruksi Anda." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Dengan cara ini, Anda dapat membantu saya merekrut beberapa jenderal dewa yang selamat. Selama mereka bersedia mengikuti saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka mencapai alam dewa." Dia menemukan bahwa kualitas tempur para jenderal dewa itu sangat bagus. Jika mereka dilatih untuk mencapai alam dewa, kecakapan tempur mereka pasti akan sangat mengesankan. Mu Yuan tersenyum dan berkata, "Ini ide yang bagus. Para jenderal dewa itu dibudidayakan dengan hati-hati oleh kuil. Jika mereka bisa mencapai alam dewa, kekuatan tempur mereka akan sangat menakutkan. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki kesombongan seperti itu. Disebut dewa. Mana yang lebih baik?" Ye Guan mengangguk, "Pergilah dengan beberapa sumber leluhur." Setelah berbicara, dia mengeluarkan cincin nah dan menyerahkannya kepada Mu Yuan. Di dunia ini, melukiskan gambaran besar saja tidak cukup. Anda harus memberikan sesuatu yang praktis. Mu Yuan mengambil cincin itu dan berkata, "Tuan Ye, tunggu kabar saya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Mu Yuan pergi, Ye Guan menoleh untuk melihat ujung langit berbintang dan berbisik, "Ibu juga seharusnya ada di sini, kan?" Dia tahu bahwa dengan kemampuan ibunya Qin Guan, banyak kekuatan di sungai waktu pasti telah terintegrasi, dan setelah mengintegrasikan banyak kekuatan sungai waktu, kekuatan keluarga yang pasti akan meningkat pesat lagi. Dan dengan arus kekuatan keluarga yang dalam hal kekuatan, di era lama ini, tidak bisa dikatakan telah menaklukkan segalanya. Tetapi yang pasti hanya memiliki sedikit lawan. Tentu saja, jika kakek dan ayah juga ikut bergabung, pasti mereka akan menyapu bersih semuanya. Dan dia tahu betul bahwa ayah dan kakeknya pasti tidak tertarik dengan hal-hal ini sekarang. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan hendak berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat bahwa ruang dan waktu tidak jauh tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan menyapu Ayo. Sebelum ada yang datang, momentumnya telah tiba. Sebuah gurun kuno,
Ye Guan melihat ruang dan waktu dengan tenang. Segera, ruang dan waktu tiba-tiba terbuka perlahan. Dan kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah binatang besar perlahan keluar. Dan saat pria parubaya itu keluar, seluruh langit berbintang tiba-tiba mulai mencair dan menghilang. Ye Guan tampak tenang. Pada saat ini, Arya dan Xiao Bai muncul di samping Ye Guan. Arya menatap pria parubaya itu dengan ringan, menjilat manisan Hao, dan matanya tenang. Xiao Bai yang sedang duduk di bahu Arya melirik pria parubaya yang keluar, mengayunkan tinjunya, lalu menepuk bahu Arya. Sepertinya itu berarti, apakah kamu ingin bertarung? Pria di sebelah saya sangat pandai memukul. Setelah pria parubaya itu keluar, dia melirik Arya dan Xiao Bai, dan akhirnya matanya tertuju pada Ye Guan. Ye Guan Dao, saya mendengar bahwa ada 4 raja iblis di hutan belantara kuno. Saya ingin tahu Anda yang mana. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Saya bukan raja iblis. Ye Guan mengerutkan kening dan sedikit terkejut. Orang di depannya setidaknya 60% dewa, tapi dia bukan raja iblis. Sepertinya saya meremehkan hutan belantara kuno ini. Pria parubaya itu menatap Ye Guan. Saya Jenderal Iblis Bei Feng di bawah Raja Qi Utara. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan sesuatu dari Anda. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kepalaku." Pria parubaya itu mengangguk, tepat sekali. Ye Guan tertawa dan berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, datang saja dan dapatkan." Pria parubaya itu berkata, "Kemarilah." Setelah mengatakan itu, dia maju selangkah dan meninju Ye Guan. Ye Guan memandang Arya, tapi Arya tidak berniat mengambil tindakan. Ye Guan menarik pakaian Arya, dan Arya berkata dengan tenang, "Itu terlalu lemah. Kamu bisa mengatasinya sendiri." Setelah mengatakan itu, dia membawa Xiao Bai langsung kembali ke menara kecil. Ekspresi Ye Guan membeku. Terlalu lemah, tak berdaya. Ye Guan hanya bisa mengambil tindakan sendiri. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan menuju ke arah Na Bei Feng. Tapi kali ini, dia tidak menggunakan pedang King Xuan. Karena dia ingin melihat kekuatan sebenarnya dari 60% dewa di alam Shinto. Tapi saat berikutnya, ledakan, saat langit berbintang tiba-tiba hancur. Ye Guan langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya oleh kekuatan yang menakutkan. Begitu dia berhenti, banyak retakan muncul di tubuhnya, dan kemudian bekas darah tumpah dari mulutnya. Satu pukulan terluka parah, Ye Guan menatap Bei Feng di kejauhan. Matanya lebih serius dari sebelumnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara orang kuat dengan 50% keilahian di alam Shinto dan orang dengan 60% keilahian. Bei Feng menatap Ye Guan tanpa omong kosong. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kemudian meninju Ye Guan lagi. Tidak ada lonceng dan peluit. Itu sangat sederhana dan langsung, tetapi juga sangat keras. Ketika pukulan ini keluar, itu sangat kuat sehingga membuat Ye Guan kewalahan dan membuatnya terengah-engah. Mata Ye Guan dingin, dengan pemikiran di benaknya, dalam sekejap, ribuan pedang niat keluar dari tubuhnya. Waktu dan ruang ditumpangkan, bersikaplah tangguh. Ledakan, begitu tinju dan pedang bersentuhan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan kemudian, Ye Guan sendiri terlempar lagi. Dan pada saat Ye Guan terlempar, Bei Feng tiba-tiba bergegas ke depan, meninju, dan meraung, hancurkan galaksi. Ledakan, dengan pukulan ini, cahaya tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung membanjiri seluruh galaksi, dan di bawah pukulan ini, seluruh galaksi tak berujung berubah menjadi bubuk dalam sekejap dan berubah menjadi hitam pekat. Bab 668, kamu juga bisa menggunakannya, Bang. Ye Guan langsung terlempar oleh pukulan ini, dan jarak penerbangannya puluhan ribu kaki. Dan di sekelilingnya, langit berbintang telah berubah menjadi hitam pekat, dan niat tinju serta kekuatan kekerasan terus mengamuk, seolah ingin menghancurkan segalanya. Setelah Ye Guan berhenti,
Bekas darah tiba-tiba meluap dari sudut mulutnya. Tidak hanya itu, tubuhnya terkoyak seluruhnya, dan darah terus mengucur dari tubuhnya. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Bei Feng di kejauhan. Tidak ada rasa takut di matanya. Inilah pria yang sangat kuat. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, ribuan pedang Yi mengalir dari telapak tangannya seperti air pasang. Pada saat ini, Bei Feng tiba-tiba memukulnya. Pukulan ini begitu mendominasi sehingga niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan di area itu langsung ditekan. Tapi Ye Guan tidak mundur melainkan maju, menusukkan pedangnya ke depan. Atau pilihlah untuk menjadi tangguh. Faktanya, pada level mereka, keterampilan apapun tidak ada gunanya, karena kekuatan setiap orang cukup untuk menghancurkan galaksi dengan mudah. Keterampilan yang disebut tampak sangat konyol dalam menghadapi kekuatan semacam ini. Satu kekuatan bisa mengalahkan 10. Begitu tinju dan pedang bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang menakutkan langsung meletus di depan mereka berdua. Dalam sekejap, Ye Guan sekali lagi terlempar, dan kali ini, Bei Feng tiba-tiba melompat, dan kemudian, menukik ke bawah lagi, seperti elang menerkam makanan, dan bergegas menuju Ye Guan. Ledakan. Pada saat ini, Ye Guan merasakan kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia dan menghancurkannya. Tekanan kuat itu langsung mencekiknya dan membuatnya tidak bisa bernapas. Ye Guan meraung sepanjang hidupnya, dan darah iblis gila di tubuhnya langsung terbangun. Ledakan, dalam sekejap, area sekitarnya berubah menjadi lautan darah. Ye Guan menikam dengan pedangnya, dan pedang itu bersinar terang. Bang! Tapi dalam sekejap, cahaya pedang itu hancur, dan kemudian, Ye Guan sekali lagi terlempar, tapi kali ini dia hanya mundur beberapa ribu kaki. Bahkan jika garis keturunan gila diaktifkan, kekuatannya masih belum cukup untuk bersaing dengan Bei Feng ini. Kali ini, Bei Feng tidak melanjutkan tindakannya. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Kekuatan darah." Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai, "Ayo lagi." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Bei Feng. Bei Feng mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa kemampuan penyembuhan diri Ye Guan sangat cepat. Biasanya, jika Ye Guan menerima 3 pukulan darinya, dia akan terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung, tetapi Ye Guan tidak. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam hal ini. Tanpa banyak berpikir, Bei Feng mengambil langkah ke depan, mengepalkan tangan kanannya, dan pikiran batinnya bergerak. Dalam sekejap, cahaya keemasan terang keluar dari seluruh tubuhnya, dan semua cahaya keemasan ini mengalir ke tangan kanannya lengannya, dan kemudian, dia meninju Ye Guan dengan keras. Ledakan, dengan pukulan ini, ledakan terdengar seperti guntur dari langit berbintang. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terlempar lagi. Tapi kali ini, Bei Feng tidak berniat memberi kesempatan pada Ye Guan. Dia langsung gemetar dan mengejar Ye Guan. Tapi pada saat ini, Ye Guan, yang mundur di kejauhan, menyerang dengan pedang lagi. Ekspresi Bei Feng langsung berubah. Bang! Saat cahaya pedang meletus, Bei Feng mundur ke posisi semula. Setelah Bei Feng berhenti, dia melirik ke tangan kanannya. Ada bekas pedang yang dalam ditinjunya. Dia menatap Ye Guan di kejauhan. Agak sulit dipercaya, kekuatan 2 garis keturunan. Pada saat ini, Ye Guan mengaktifkan garis keturunan fananya. 90% darah manusia. Setelah mengaktifkan darah fana, Ye Guan tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan semacam ini benar-benar menggembung. Ye Guan menatap Bei Feng di kejauhan, tapi Bei Feng tertawa. Ini menarik. Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Bang! Kekosongan itu hancur, dan Bei Feng tiba-tiba bergegas menuju Ye Guan seperti bola meriam. Hampir di saat yang sama, Ye Guan juga menghilang dari tempatnya, dan cahaya pedang melintas di lapangan. Ledakan, segera, suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari langit ke bumi.
Ye Guan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Meskipun dia masih sepenuhnya tertekan, momentumnya tidak lebih lemah dari Bei Feng. Namun, kekuatannya masih jauh lebih rendah, dia masih monster. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur monster-monster jauh lebih tinggi daripada kekuatan manusia biasa pada level yang sama, dan yang di depan Anda ini bukanlah monster-monster biasa. Jika dia menggunakan pedang King Xuan, dia bisa dengan mudah menembus pertahanan Bei Feng, tapi kali ini, dia tidak ingin menggunakannya. Pertarungan yang adil, Bang, pada saat ini, keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Mereka mundur beberapa ribu kaki pada saat yang sama sebelum berhenti. Setelah Ye Guan berhenti, darah di sekujur tubuhnya mendidih, dan kekuatan garis keturunan yang menakutkan terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian bergetar ke arah sekitarnya. Tubuh Bei Feng juga memancarkan aura monster yang kuat. Dia menatap ke arah Ye Guan. Dia harus mengatakan bahwa bahkan sekarang, dia sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa pemuda di alam kaisar di depannya begitu kuat dan sebenarnya bisa melawan dia. Dia telah berjuang sampai sekarang. Benar-benar tidak terduga. Mata Bei Feng perlahan tertutup, dan dia memutuskan untuk tidak berlarut-larut lagi, karena dia menemukan bahwa pemuda di depannya menjadi semakin kuat saat dia bertarung. Jenius tempur, semakin lama dia menunda, semakin buruk keadaannya. Bei Feng tiba-tiba membuka matanya, ledakan. Di belakang Bei Feng, patung sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul. Memadatkan berhala dengan keilahian. Melihat patung Bei Feng yang kental, mata Ye Guan di kejauhan perlahan tertutup. Di dalam tubuhnya, darah gila dan darah gila fana melonjak dengan cepat dan dua kekuatan darah yang menakutkan memenuhi tubuhnya. Saat ini, patung di belakang Bei Feng telah terkondensasi. Patung itu tingginya ribuan kaki dan berdiri di langit berbintang. Patung itu megah dan memancarkan aura menakutkan yang akan menghancurkan dunia. Saat ini, seluruh galaksi tampak sangat kecil di depan patung ini. Bei Feng tiba-tiba membungkuk dan meraung, meninju. Idola itu juga meninju. Dengan pukulan ini, seluruh galaksi langsung terbakar dan kemudian lenyap sama sekali. Kekuatan pukulan ini lebih kuat dari pukulan sebelumnya, dan beberapa kali lebih kuat. Saat ini, Ye Guan membuka matanya, dan ada lautan darah di matanya. Seni memotong langit dan menghunus pedang, dan pedang ini menyatukan kekuatan dua garis keturunan. Keduanya melancarkan serangan terkuatnya, ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan keras, dan segera setelah itu, gelombang kejut berkekuatan mengerikan menyebar langsung ke sekeliling. Namun pada saat ini, patung yang hendak dihancurkan oleh kekuatan ini tiba-tiba meninju Ye Guan lagi. Pukulan terakhir. Dengan pukulan ini, sang idola langsung menjadi ilusi. Namun kekuatan pukulan ini bahkan lebih kuat dan mendominasi dari pukulan sebelumnya. Ye Guan, yang mundur dengan keras melihat pukulan itu datang, dan mengabaikan ketidaknyamanan di tubuhnya. Dengan pemikiran di benaknya, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah pukulan tersebut. Pada saat ini, langit berbintang yang gelap dibanjiri cahaya pedang. Cahaya pedang dan tinju yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan terkoyak, dan kekuatan mengerikan itu berubah menjadi gelombang kejut yang terus berayun. Seluruh galaksi berada dalam kekacauan. Dengan cara ini, setelah sekian lama, badai kekuatan perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, Ye Guan dan Bei Feng berjarak puluhan ribu kaki. Satu orang dan satu hewan saling berhadapan dari kejauhan. Wajah Ye Guan pucat, seluruh tubuhnya retak seperti jaring laba-laba, dan darah yang meluap dari tubuhnya tertelan sendiri. Di seberangnya, situasi Bei Feng juga agak buruk, wajahnya sangat pucat, dan ada puluhan bekas pedang di tubuhnya. Meski tidak dalam, pedang Ye Guan memang bisa mematahkan pertahanannya. Berkah yang kuat. Bei Feng memandang Ye Guan di kejauhan dengan ekspresi jelek. Menurutnya, hal yang paling tidak normal tentang Ye Guan bukanlah kekuatan garis keturunannya,
tetapi kemampuan penyembuhan dirinya sendiri. Tanpa kemampuan penyembuhan diri yang menakutkan itu, Ye Guan akan melakukannya sudah mati. Hilangnya efektivitas tempur. Orang ini tidak bisa dibunuh kecuali dia membunuhnya dengan satu pukulan. Setelah memikirkan hal ini, Bei Feng tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan di hatinya, karena dia tidak punya cara untuk membunuh Ye Guan dengan satu serangan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi begitu tidak berdaya saat menghadapi seorang kaisar. Tentu saja, Ye Guan tidak dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Namun ia tahu betul bahwa terus menunda seperti ini akan sangat merugikan dirinya. Pada saat ini, luka Ye Guan di sekujur tubuhnya pada dasarnya telah pulih. Melihat pemandangan ini, Bei Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Ye Guan menatap Bei Feng. Ayo lagi. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang lagi dan menuju Bei Feng. Pedang ini lebih mendominasi. Melihat Ye Guan datang untuk membunuh, Bei Feng pun bergegas ke arahnya lagi. Pada titik pertarungan ini, hanya satu dari kedua belah pihak yang dapat bertahan, dan pada saat ini, tidak ada yang bisa menyerah. Orang yang menyerah akan menjadi lemah dan berada dalam bahaya kehancuran. Oleh karena itu, saat ini kami hanya dapat melakukannya sampai akhir. Dengan cara ini, Ye Guan dan Bei Feng bertarung dengan liar. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dengan setiap pedang dan pukulan. Ruang dan waktu di sekitarnya terus dihancurkan dan dimusnahkan keduanya. Saat pertempuran menjadi semakin intens, Ye Guan menjadi semakin tidak sadar. Di saat yang sama, kekuatan tempurnya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, saat dia berhadapan langsung dengan Bei Feng, dia tidak lagi menunjukkan tanda-tanda apapun dari itu. Jatuh ke angin. Bei Feng menjadi semakin marah karena dia menemukan bahwa pemulihan Ye Guan dari luka-lukanya begitu cepat, sehingga dia merasa tidak normal. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan dibunuh oleh pemuda di depannya. Dan jika dia dikalahkan oleh seorang kaisar, dia akan menertawakan semua monster di hutan belantara utara selama sisa hidupnya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia tanggung. Pada titik ini, dia tiba-tiba melafalkan mantra kuno dalam hati, dan saat berikutnya, segel virtual tiba-tiba muncul dari tubuhnya ke langit. Bang! Dalam sekejap, Ye Guan terpesona oleh segel virtual itu. Segel virtual berubah menjadi sinar cahaya ilahi yang melayang di langit berbintang. Rantai bintang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju area Ye Guan dengan padat dan kemudian langsung menutup area Ye Guan. Saat ini, Ye Guan tidak bisa lagi bergerak. Benda suci dari alam dewa. Dan itu tetaplah makhluk ilahi. Melihat pemandangan di depannya ini, Ye Guan mengerutkan kening, kamu ingin menggunakan benda asing, kan? Bei Feng menatap Ye Guan, kamu juga bisa menggunakannya. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, awalnya, aku masih sedikit terbebani secara psikologis, tapi karena kamu bilang begitu. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Bersambung.